wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya Rina sebagai supervisor, saya Hartati sebagai coach, saya Darmina Sari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke, bagaimana kegiatan Ibu hari ini? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah Bu, hari ini kita akan melakukan supervisi. Sebelum melakukannya saya izin mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Nah, pertanyaannya sesuai dengan jurnal penilaian supervisi kita kali ini. Mari kita mulai Bu ya. Iya ya, Bu. Oke. Nah, Bu, dalam percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta kan ada 3 kompetensi Bu ya, yaitu kehadiran temu, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk itu Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana? Potensi yang mana ya, Bu ya? Kira-kira sepertinya ya, Bu ya, pada kompetensi dalam pengajuan pertanyaan berbobot, Bu. Sepertinya itu yang perlu saya kembangkan, Bu ya. Saya masih agak kesulitan dalam membuat kalimat berbobot sebagai pematik bagi coaching untuk menggali potensi dengan tepat. Oke, baiklah Bu. Oke, jadi pada potensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya. Nah, di bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya untuk amati? Baiklah, sepertinya pada bagian ketika saya mengajukan pertanyaan kepada coaching, Bu ya, coaching menjawab pertanyaan yang saya ajukan, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, baiklah Bu ya, saya mungkin akan menilai dari jawaban yang coaching berikan atas pertanyaan-pertanyaan saya, apakah dipahami coaching dan sesuai dengan harapan. Oke, bagus sekali Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, Iya. apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya sih gini ya Bu ya, saya mampu mengembangkan potensi coaching saya khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, baiklah Bu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan supervisi ini sampai dengan tuntas ya. Ya Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Rina. Assalamualaikum Ibu Darmina Sari, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu, alhamdulillah. Bu Hartati apa kabar? Alhamdulillah baik sekali ya Bu ya. Ngomong-ngomong nih Bu, apa yang bisa saya bantu nih Bu? Kelihatannya Ibu ada yang mau dibicarakan ya pada saya. Iya Bu, ada sedikit masalah ini yang mau saya sharing dengan Ibu Hartati ya. Ada waktu sekarang Bu? Untuk sekarang ada ya Bu ya, ada waktu, silahkan. Kira-kira masalah apa itu Bu? Iya Bu, ada masalah sedikit dalam pembelajaran saya ini Bu ya, di mana akhir-akhir ini pada awal pembelajaran murid saya itu agak kurang fokus Bu ya pada awal pembelajaran kira-kira. Susah untuk tenang dan untuk duduk diam sebentar itu susah pada awal pembelajaran Bu. Sehingga mengakibatkan mereka itu tidak fokus terhadap apa yang saya sampaikan Bu, misalnya tujuan atau materi yang akan disampaikan pada hari itu. Oke, baiklah Ibu ya. Jadi
yang bisa saya garis bawahi nih Bu ya dari penjelasan Ibu tadi, masalah Ibu ada pada murid yang kurang fokus ya Bu ya di kelas, sehingga motivasi belajar murid kurang di awal atau pada awal pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Baik. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita pagi ini apa sih yang ingin Ibu harapkan? Iya, saya berharap dari hasil percakapan kita ini, Bu ya, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Iya. Yang paling tidak pada awal pembelajaran itu murid-murid saya tersebut bisa fokus gitu, Bu, untuk saya menyampaikan tujuan dan kegiatan pada hari itu. Oke. Baiklah, Ibu mengharapkan adanya solusi ya Bu ya untuk si murid itu. Ibu lebih murid itu lebih fokus dan termotivasi ya Bu ya dalam pembelajaran. Kira-kira nih murid yang fokus menurut Ibu itu yang seperti apa ya Bu? Iya. Murid yang fokus menurut saya ya Bu ya adalah paling tidak murid itu bisa tenang dan bisa mendengarkan materi saya yang akan saya sampaikan seperti ini. Itu Bu yang saya akan lakukan pada hari ini. Oh iya, baiklah. Dengan yang Ibu sampaikan tadi tentang murid ya Bu ya yang kurang fokus, murid yang fokus itu adalah murid yang bisa tenang dan bisa aktif ya Bu ya di kelas dan bisa mendengar dengan baik apa yang Ibu sampaikan pada awal pembelajaran Bu ya. Jika itu adalah kondisi ideal pada kondisi ideal ada di level 10. Kira-kira nih kondisi murid Ibu sekarang ada atau berada di level berapa ya Bu kalau boleh tahu? Mungkin untuk saat ini murid saya ada di level 5 deh. Di level 5 ya. Selanjutnya ya Bu ya, agar ditingkatkan dan adanya perubahan bagi murid Ibu nih, kondisi murid Ibu ingin berada di level berapa ya Bu? Ya, untuk sekarang saya lihat ya Bu, mungkin saya akan mengharapkan murid saya itu bisa naik ke level 7 atau 8 sudah ideal Bu. Begitu ya. Kira-kira nih untuk saat ini ya Bu ya, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk terjadinya murid yang fokus di kelas? Ya. Mungkin sebagai langkah awal saya Bu ya, saya akan mulai dengan merevisi RPP saya Bu ya, dengan merubah metode juga untuk mereka bisa lebih fokus di kelas. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Baiklah, baik ya Bu ya, sudah bagus. Apa ada strategi lain yang Ibu lakukan untuk murid Ibu itu agar lebih fokus pada awal pembelajaran? Ya, mungkin selain langkah awal dengan merevisi RPP, merubah metode, juga saya akan juga memasukkan menerapkan pembelajaran sosial emosional mungkin ya Bu ya. Dengan teknik stop mungkin nanti pada awal pembelajaran saya akan lakukan agar anak itu bisa mempertahankan fokus mereka. Baik, dari usaha yang Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira yang untuk saat ini yang mudah dan bisa cepat Ibu lakukan ya sebagai langkah awal, yang mana kira-kira Bu? Mungkin yang saya anggap paling efektif untuk sekarang itu mungkin dengan untuk mempertahankan fokus mereka Bu ya di awal, saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional itu, memberikan mereka teknik stop gitu. Pada FPP saya. Iya, oke. Kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Sesegera mungkin ya Bu untuk saya melakukan perbincangan pada teman rekan sejawat untuk bisa sama-sama merevisi RPP pada materi yang cocok untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional itu. Baik, selanjutnya ya Ibu ya, untuk melakukan rencana Ibu tersebut agar berjalan lancar nih ya Bu ya, kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa yang ada di sekolah mungkin? Iya. Tadi selain saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mungkin bersama guru mapel ya Bu ya, untuk merancang RPP saya,
saya juga akan berkolaborasi minta bantuan kepada pegawai TU, mungkin tata usaha saya untuk menyiapkan alat-alat seperti proyektor, speaker untuk pembelajaran sosial emosional itu. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah Bu, pada mungkin minggu ini setelah perbincangan ini saya akan merubah dan merevisi RPT saya tadi, memasukkan teknik stopnya. Jadi pertemuan untuk selanjutnya di kelas tersebut saya sudah bisa menggunakan pembelajaran itu. Oh iya, baiklah. Nah, kita sudah berada di akhir percakapan kita ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita pagi hari ini, apa yang Ibu dapatkan Bu? Alhamdulillah Bu ya, setelah melakukan perbincangan dengan Ibu Hartati, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya di kelas tadi Bu. Terima kasih Bu atas sudah meluangkan waktunya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran dan solusi pada permasalahan Ibu untuk menciptakan murid yang fokus di kelas Ibu nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya Bu, mudah-mudahan nih Bu ya, nanti kita bisa ngobrol lagi nanti ya, dan Ibu bisa meningkatkan pada murid-murid Ibu. Ya baiklah, saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih Bu. Ya. Oke, Ibu, tadi setelah kegiatan observasi tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu ya, sudah merasa lega. Oke, baiklah. Jadi alhamdulillah sekali Bu ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Bu, menurut saya ya Bu ya, saya itu sudah mencoba mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci, dan saya rasa Koci pun menjawab sesuai dengan yang saya harapkan Bu. Oke, baiklah. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Bu, Oke, silakan. baiklah. Tadi saya mengamati pada saat Ibu mengajukan pertanyaan inti yang Ibu harapkan sebagai pertanyaan berbobot tentunya kan. Nah, Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik, dan saya menganggap itu pun sudah dikategorikan sebagai pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kepada coaching, dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian di sini misalnya tadi sebelum Ibu mengajukan pertanyaan, Ibu memang mencatat kata-kata kunci dari Koci yang akan Ibu kembangkan sebagai pertanyaan kepada Koci. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu tentang hal tersebut? Ya Bu, menurut saya juga seperti itu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, di sini saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya Bu. Misalnya tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan pada Koci, saya mengamati Ibu melakukan dengan baik dan langsung mengajukan pertanyaan. Apa ada strategi lain yang Ibu lakukan untuk murid Ibu itu agar lebih fokus pada awal pembelajaran? Baik, selanjutnya ya Ibu ya, untuk melakukan rencana Ibu tersebut agar berjalan lancar nih ya Bu ya. Kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa yang ada di sekolah mungkin? Ya, oke. Kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Yang sebelumnya kalau merujuk ke standar rasa, ada pada bagian S, yaitu summarize. Di situ kan seharusnya memang merangkum saat coach menyelesaikan bercerita kepada si coach.
Kemudian si coachnya merangkum untuk memastikan pemahaman antara coach dengan si coach ini sama apa tidak. Jadi itu prinsip yang di bagian S-nya. Nah, seharusnya kan sebelum mengajukan pertanyaan, Ibu sebagai coach merangkum kalimat yang telah disampaikan coaching. Nah, minimal mengulang kalimat yang sudah Ibu sampaikan si coach tadi. Nah, untuk memastikan pemahaman antara coach dengan coach itu sama gitu. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Ibu tentang penilaian saya tadi? Oh iya ya Bu ya, benar sekali. Tadi saya ada beberapa dialog pada step alur Tirta nih Bu ya. Saya langsung bertanya tanpa ada apa itu namanya pengulangan untuk merangkum apa yang disampaikan coaching. Oke. Iya. Jadi benar sekali Bu. Tadi saya mengamati bahwa Ibu ketika si coach langsung selesai menyampaikan pembicaraannya, jadi Ibu langsung bertanya gitu. Iya. Oke, benar Bu ya. Nah, selanjutnya nih untuk menyikapi itu semua, apa rencana tindakan Ibu untuk mengatasi hal tersebut Bu? Sepertinya kedepannya saya akan mencoba ya Bu ya, merangkum dialog yang saya sudah sampaikan ke coaching, dan sebelum mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan bahwa saya itu memahami apa yang disampaikan coaching. Oke, jadi setidaknya minimal mengulang sedikit apa yang disampaikan si coaching ya, untuk memastikan bahwa oh Ibu memang benar-benar paham nih apa yang disampaikan coaching. Kemudian baru Ibu mengajukan pertanyaannya. Iya. Oke. Nah, tadi berarti Ibu sudah memahaminya dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Nah, dari diskusi kita ini kira-kira apa yang sudah terbayang nih yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di bagian ini? Baiklah Bu, untuk lebih meyakinkan saya ya Bu ya, saya akan mencatat kata kunci dari dialog coaching yang akan saya gunakan nantinya sebagai rangkuman dialog yang akan saya sampaikan sebelum mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Oke, baik sekali. Jadi Ibu akan membuat catatan kata-kata kunci dari dialog si coaching, kemudian yang akan selanjutnya bisa Ibu gunakan sebagai rangkuman dialog yang akan Ibu sampaikan sebelum mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Karena itu juga bagian dari mengajukan pertanyaan berbobot Bu, menurut saya. Kemudian yang terakhir Bu, ini apa yang Ibu dapatkan dari proses kegiatan kita hari ini? Ya, dengan kegiatan supervisi ini ya Bu ya, saya dapat menemukan cara mengembangkan kompetensi coaching. Saya khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot pada si coaching, yang mengacu pada rasa Bu, yaitu pada bagian S-nya. Dalam merangkum dialog coaching sebelum menyampaikan pertanyaan yang berbobot, untuk menandakan saya memahami perbincangan si coaching yang menjadi bagian dari bagian dari mengajukan pertanyaan berbobot Ibu ya, untuk menggali potensi si coaching. Oke, baik, bagus sekali Bu. Nah, saya yakin Ibu sudah benar-benar memahami lah mengenai potensi coaching yang ingin Ibu tingkatkan. Iya. Oke. Baiklah Bu ya, Ibu Rina, terima kasih atas perbincangannya hari ini. Hal ini mungkin sangat bermanfaat bagi saya ke depannya dalam melakukan proses coaching. Oke, baiklah. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Saya harap juga untuk proses coaching berikutnya Ibu dapat melakukan